Dengarkan ceramah selingan yang akan dibawakan oleh adik kita, yaitu adik kita Muhammad Akbar Syahrir, dan siap-siap untuk besok pada malam yang ke-26, yaitu adik kita atau anak kita Arya Andika Sultan atau Dede. Jadi kepada adik kita Muhammad Akbar Syahrir, kepadanya kami persilakan. Ada orangnya? Jadi kalau tidak ada orangnya, diganti oleh adik kita Ali Rashid. Mana orangnya? Naik. Sebelahnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala tamam fi abrakil awqati wal ayyam. Wa akmalus salatu wassalam ala nabi asrafil anam wa ala alihi wa sahbil kiram wa kulli ummatin ala dawam. Alhamdulillah atas kalimat puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah kita sempat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman nenek-nenek main makan garam menuju zaman nenek-nenek main Instagram. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jalan kaki menuju zaman naik motor Kawasaki. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota. Dan yang tak kalah pentingnya, dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang insya Allah terang benderang. Dengan kata lain, minas sulumati ila nur aw ila siratim mustaqim. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul Untuk Kemanisan Beribadah. Seringkali kita sholat 5 waktu per hari, namun kita tidak merasa tulus menjalankannya. Seringkali kita puasa di siang hari, namun kita tidak merasa tulus menjalankannya. Dan apa saja ibadah yang kita jalani, namun kita tidak merasakan manisnya beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Di dalam kitab Minhajul Abidin oleh karangan Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa semua ini akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan tobat. Saya ulangi sekali lagi, semua ini akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan tobat. Karena dosa menodai, mengotori hingga merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya gelas kotor. Mari kita perhatikan, gelas kotor yang diisi dengan air susu, maka susu itu akan rusak karena kotoran gelasnya.
Ini mengisyaratkan kepada kita agar tidak hanya fokus beribadah kepada Allah, namun jangan lupa bersihkan diri. Ibarat gelas kotor yang mesti dibersihkan. Hadirin wal hadirat yang insyaallah mulia. Para jamaah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh karangan Imam An-Nawawi terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin." Bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku senantiasa beristighfar kepadanya sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nabi Muhammad yang ibadahnya tidak diragukan lagi, yang tidak mungkin pelaku maksiat, bahkan dijamin masuk surga. Namun Nabi Muhammad masih memohon ampun kepada Allah. Apatah lagi kita manusia biasa yang bergelimang dosa kita yang belum tentu masuk surga. Bagaimana mungkin kita menginginkan manisnya beribadah kepada Allah sedangkan kita masih enggan mengakui kesalahan dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menanti seorang hamba untuk bertobat. Allah tak peduli dosa kita setinggi langit. Allah tak peduli dosa kita sebesar gunung. Allah tak peduli dosa kita sedalam lautan. Allah tak peduli seberapa banyak dosa kita, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk bertobat, maka Allah pasti mengampuninya. Itulah makna inna rabbaka wasil maghfirah. Sungguh Tuhanmu maluas ampunannya. Quran surah An-Najm ayat 32. Bahkan Allah lebih menyukai pendosa yang bertobat dibanding orang soleh yang selalu merasa benar. Hal ini terkait firman Allah yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah lebih menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya tutup ceramah saya akan memberikan pesan yang padat. Mumpung pikiran masih akurat, karena dunia ini amatlah singkat, amat sayang jika diisi dengan maksiat. Segeralah bertobat, jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu kapan usia kita tamat. Untuk kemanisan yang bermunajat, agar kita bisa selamat dunia hingga akhirat. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena ini juga mendadak. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang disampaikan oleh adik kita dari Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Jadi ini menjadi inspirasi kepada adik-adik kita. Jadi jangan selalu nanti disebut namanya disuruh siap baru siap. Kita dari pesantren itu harus selalu siap dan siap dimanapun berada. Iya, jadi begitu.